Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Elma Delia Utami dari kelas 4 PGMIC NIM 2017-405-119. Di sini saya ingin membuat video tutorial cara membuat data tabel frekuensi distribusi dengan menggunakan aplikasi SPSS untuk memenuhi tugas UTS aplikasi statistika pendidikan. Baik, langsung saja kita memulai tutorialnya. Di sini, pada aplikasi Excel sudah tersedia data nilai literasi peserta didik yang akan kita buat data tabel distribusi frekuensi di aplikasi SPSS. Setelahnya, sudah terbuka aplikasi SPSS di samping ini. Dan untuk kolom yang pertama, kita akan beri nama nilai literasi. Dan untuk desimalnya kita hilangkan saja dan menjadi 0. Dan measure kita akan isi scale. Kenapa kita isi scale? Karena pada data ini masih bisa kita bandingkan nilai besar dan kecilnya. Jadi kita menggunakan scale. Karena di sini terdapat beberapa pilihan, ada ordinal dan nominal, kita pilih yang scale. Setelah itu, kita ke menu data view. Data yang ini kita kopikan. Dan kita isi pada variabel yang pertama, yaitu nilai literasi. Setelah itu, kita pilih menu Analyze, lalu ke Descriptive Statistik, kita ke frekuensi. Nilai literasi kita masukkan ke variabel. Dan kita pilih statistik. Karena di sini kita akan membuat data tabel frekuensi distribusi, maka kita memerlukan nilai min, median, dan nilai yang lainnya. Kita centang semuanya. Kita klik continue, lalu kita oke. Nah, di sini sudah muncul data tabel frekuensinya. Yang kita bisa lihat ada nilai minimum, maksimum, nilai min, median, dan nilai-nilai yang lainnya. Dan untuk yang kedua, masih pada data yang sama, kita akan membuat variabel yang kedua, yaitu kita pergi ke menu transform, pilih record into different variable, dan nilai literasi ini kita masukkan ke yang sebelah kanan. Namanya bisa kita isi bebas. Di sini saya akan beri nama nilai literasi 2. Ingat, untuk menamai di sini dan label di bawah ini tidak boleh dikasih spasi. Dan untuk itu saya menamai interval nilai literasi. Kita klik all new fields. Dan kita klik ke menu range. Di sini karena pada nilai distribusi frekuensi, kita tentunya harus mencari interval kelas, banyak kelas, dan panjang kelasnya.
Di sini sudah saya hitung sebelumnya untuk interval kelasnya yaitu dari 29 sampai 38. Untuk value pertama ya atau untuk kelas yang pertama. Sudah saya hitung yaitu banyak kelasnya ada sebanyak 6 dan di sini berarti kita akan mengisi value-nya sebanyak 6 kali. Kita isi sampai kelas ke-6. Dan untuk kelas yang terakhir ada 79 sampai 89. Kelas ke-6. Perlu diingat eh, menentukan batas bawah dan batas atas kelas itu kita harus melihat nilai terbesar dan terkecil dari data yang sudah kita miliki dan pastikan nilai data terkecil dan data terbesarnya bisa masuk dalam interval kelas tersebut. Lalu kita klik continue. Setelah itu kita klik change, baru kita klik OK. Sudah muncul beberapa nilai dari data nilai literasi. Dan untuk selanjutnya, kita bisa pergi lagi ke menu variable view. Karena di sini terdapat desimal dan di sebelah sini tidak ada desimal, maka desimal yang di variabel kedua bisa kita hilangkan. Caranya itu pergi ke variable view dan desimalnya kita nolkan. Dan untuk values, di sini valuesnya harus kita isi. Tujuannya untuk melabeli nilai dari label ini. Yaitu value-nya kita diisi dengan interval kelas yang sampai sebanyak 6 tadi. Values. Nah, ini ada sedikit kesalahan. 9 sampai 4. Kita ulangi. Maaf tadi ada sedikit kesalahan.
kita add, lalu kita klik OK. Sudah values-nya sudah terisi dari interval kelas dari data tabel frekuensi yang sudah kita buat sebelumnya. Dan measure-nya di sini kita bisa isi dengan nominal. Lalu kita pergi lagi ke menu data view, lalu kita masuk ke analyze, ke deskriptif statistik kembali, ke frekuensi. Lalu nilai interval ini kita masukkan. Lalu klik OK. Di sini sudah muncul, di sini akan muncul data tabel yang sudah lengkap. Bisa kita lihat nilai data interval kelasnya. Dan ini di sini kita lihat bisa kita lihat frekuensinya, persentilnya, dan nilai-nilai yang lainnya yang ada data pada tabel distribusi frekuensi. Demikianlah tutorial membuat data tabel distribusi frekuensi dengan menggunakan aplikasi SPSS dari saya. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.